Halo semuanya, kembali lagi denganku, aku Ali. Dan aku adalah orang yang ingin merubah diriku dan orang-orang di sekitarku menjadi orang yang lebih baik. Sesuai dengan sloganku, Want to change myself and people. Jadi, di channelku, aku ingin merubah orang-orang seumuranku dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan untuk di konteks video ini, aku sedang melatih skill berbicaraku dan aku menghacknya dengan berbicara selama 30 hari di depan kamera. Jadi, jika kalian ingin tahu apa saja perubahan yang terjadi padaku dan apa saja apa yang terjadi padaku, tonton aku hingga 30 hari. Dan untuk tema kali ini adalah hari ke-11 ku. Aku akan membahas salah satu poin dari tema musuh-musuh saat berbicara, yaitu gugup atau grogi. Tentunya kita sangat familiar dengan masalah ini. Aku juga sering menghadapi masalah ini. Dan untuk sedikit cerita, aku beberapa hari tidak mengupload video karena aku sedang disibukkan dengan uh, acara pemberian rapotku dan pokoknya aku kemarin cukup sibuk dan tidak punya waktu untuk membuat video seperti ini. Dan sekarang karena aku libur, ini adalah libur semester keduaku, aku akan lebih konsisten dan lebih semangat lagi untuk membuat video seperti ini. Oke, di segmen ini aku akan beritahu kalian kenapa kita bisa gugup atau grogi. Pastinya kita semua pernah merasakan itu dan aku juga sering merasakannya. Karena sering merasakan gugup dan grogi di saat aku berbicara di depan kelas atau saat aku melakukan sesuatu yang membuat gugup dan grogi. Pokoknya aku sering dan kalian semua juga pasti sama. Jadi sebenarnya kenapa sih kita bisa gugup atau grogi? Jadi alasannya adalah karena oke, ini alasannya dari berbicara ya, dari tema berbicara. Oke, jadi karena otak kita menganggap para penonton atau kamera ini adalah musuh. Ini adalah musuh yang membuat kita merasa berbahaya. Dan otak pun otomatis akan masuk dalam mode bertahan hidup. Dengan saat otak masuk dalam mode bertahan hidup, ia akan memproduksi hormon stres seperti adrenalin yang membuat kita keringat dingin, gemetar, atau mata kita menjadi berkeringat seperti akan menangis. Lalu apa lagi? Pokoknya membuat kita gugup dan grogi. Jadi sebenarnya kita bisa melawan gugup dan grogi itu dengan cara membuat otak kita beradaptasi dan menganggap entah itu berbicara atau apapun itu bukanlah sesuatu yang berbahaya bagi diri kita, tetapi itu adalah sesuatu yang biasa. Jadi bagaimana sih caranya kita agar tidak gugup atau grogi? Aku di sini akan memberi kalian 3 cara. Tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke cara yang satu. Oke, cara yang pertama adalah mempersiapkan atau latihan. Jika kalian diberi tugas untuk presentasi di depan kelas atau kalian disuruh untuk menjadi MC dalam sebuah acara, kalian harus melakukan persiapan dan latihan dari jauh-jauh hari karena itu akan
akan bermanfaat karena kalian bisa membuat otak kalian beradaptasi dan membuat otak kalian menganggap berbicara itu menjadi bukanlah sebuah ketakutan atau karena itu membuat otak kalian menganggap berbicara itu bukanlah sebuah ketakutan, ancaman dan hal yang menurutnya berbahaya, tetapi itu adalah hal biasa. Jadi persiapkan dan latihan dengan cara entah itu berbicara di depan kaca atau berbicara di depan teman-teman yang dekat dengan kita. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, teknik pernapasan 4, 7, 8. Teknik pernapasan ini cukup membantuku untuk membuatku merasa tenang dan refresh lah. Jadi teknik 478 ini adalah teknik yang bisa membuat kita tenang dan mungkin sedikit terhindar dari rasa gugup dan mengurangi rasa gugup atau grogi. Jadi aku akan menjelaskan apa itu teknik 478. Oke. Jadi teknik ini adalah teknik pernapasan yang dimana kalian mengambil napas selama 4 detik. Lalu kalian menahannya selama 7 detik. Dan kalian mengembuskannya secara perlahan selama 8 detik. Itu akan merefresh diri kalian dan membuat kalian menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Aku juga pernah melakukan ini dan lumayan cukup merefleks bagiku, membuatku lebih tenang. Dan untuk cara yang ketiga, anggap audiens itu. Dan cara yang ketiga. Dan untuk cara yang ketiga, anggap audiens itu teman. Ini sebetulnya agak menyambung dengan poin pertama, yaitu persiapkan. Tapi pokoknya anggap audiens atau penonton kita itu adalah teman dan teman yang kita uh, seolah-olah seperti sedang bercurhat kepada teman-teman kalian atau penonton. Jadi itu membuat otak menganggap para penonton itu adalah teman kita dan bukan monster atau ancaman apapun itu. Pokoknya pokoknya pesan dariku, jika tidak ingin gugup atau grogi, ya buatlah otak menganggap itu bukan ancaman atau apapun yang membuat otak merasa takut, tetapi buatlah otak beradaptasi dan terbiasa. Jadi itulah 3 caraku untuk tidak gugup. Oke, dan sudah cukup untuk video ke 11ku. Ini adalah hari ke-11ku dan besok adalah hari ke-12. Karena aku libur, aku akan menjadi lebih giat dalam membuat video-videoku. Jadi seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen kritik video-videoku. Aku butuh kritik kalian. Beri aku kritik yang membangun. Dan seperti biasa, jika kalian tertarik mengetahui apa saja perubahan yang terjadi padaku dan perubahan yang terjadi padaku selama 30 hari itu, tonton aku hingga 30 hari dan tonton playlistku berbicara 30 hari itu. Dan seperti biasa, see you everyone.